Ini kan sebenarnya ada pihak-pihak yang mencoba untuk memelihara itu dalam kerangka agar tidak suaranya tidak ke Anies, tapi kemudian diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu atau partai tertentu, ya, juga kemudian untuk orientasi ke 2024. Jadi ada sebuah teori Lewis Kusser, ya, itu namanya teori the function of social conflict. Jadi kadang-kadang konflik itu dijaga atau seringkali konflik itu diciptakan, bahkan kemudian dirawat agar kemudian suara-suara ini nggak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadaswa TV, kita akan membahas tentang lawatan Gubernur DKI Anies Baswedan ke Jawa Timur yang diterima oleh Kiai Haji Marzuki Mustafar. Beliau mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai calon presiden, terlepas itu konsumsinya diutarakan secara guyon atau secara apa, ya, tetapi ini menjadi sebuah pemberitaan publik yang luar biasa, pemberitaan nasional. Saya akan bincang-bincang dengan Dr. Tony Rosin, penggiat media, juga penulis produktif, dan juga anak muda NU. Beliau adalah santrinya Mbah Mun dan ketua Forum Komunikasi Santri Sarang di Jabodetabek. Bung Tony, ya, saya kepikiran, ini ada apa Anies kemudian bersilaturahmi ke tokoh-tokoh NU, kemudian sambutannya tokoh-tokoh NU termasuk kiai-kiai NU itu di luar dugaan. Saya pikir Anies ini adalah seorang tokoh pemersatu, ya. Tidak hanya bersilaturahmi kepada Kiai NU, tapi kepada semua kiai, semua ulama, bahkan juga kepada agamawan. Hanya saja framing medianya memiliki tensi yang berbeda, ya. Seolah-olah ada kesan bahwa Anies itu tidak dekat dengan ulama NU. Itu kacau, itu ngawur, itu. Jadi pasti itu pikiran yang salah, yang tersesat. Kita bisa tanya kepada kiai-kiai NU di Jakarta misalnya, atau di DKI, ya. Ini kan dekat sekali hubungan dengan ulama-ulama NU, cuman hanya tidak terlalu terekspos. Kalau kita bicara masyarakat Muslim Indonesia, ya mayoritas NU lah. Dan saya pernah menghadiri beberapa kali pertemuan Anies Baswedan dengan ulama-ulama karismatik NU, cuman nggak ada yang mengekspos, dan memang bukan untuk konsumsi publik. Ya, hanya saja ketika kemarin ada euforia dalam Pilgub 2017, seolah-olah kan, ya, yang mendukung itu bukan NU, itu juga salah. Kalau kita bicara DKI, ya mayoritas NU lah. Pemilih Anies mayoritas di DKI itu adalah warga NU, bisa dicek. Cuman suara yang paling nyaring? Iya, kadang-kadang. Ya biasanya kalau suara nyeleneh itu kan suara paling nyaring. Misal di Jakarta, di UIN Jakarta dulu ada satu spanduk wilayah bebas Tuhan. Wah, ya bukan main gitu loh. Padahal yang bikin hanya segelintir orang, namanya di kampus dunia akademik, ya. Tetapi menjadi isu nasional yang dahsyat sekali gitu loh. Padahal kalau kita yang lain, ya semua anti sama orang itu gitu loh. Ya kan semua ada mayoritas, tapi karena memang mimbar bebas di kampus, ya tetap harus dihargai. Ini seperti ketika orang bilang teh, dibilang semuanya kompak, ini teh, kan biasa, nggak perlu diekspos. Tapi kalau kemudian orang bilang bukan teh, itu bir gitu loh, mesti orang bicara banyak sekali. Ini seperti ketika Anies ke sana, ya. Ini yang menarik, ketika Anies ke sana seolah-olah ini dukungan baru. Tidak, dari dulu juga Anies didukung oleh orang-orang atau masyarakat NU secara mayoritas. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, apa yang diungkapkan oleh Pak Kiai itu apakah spontan, guyon? Enggak, menurut saya. Karena beliau sadar akan posisinya sebagai seorang ulama yang sangat berpengaruh, apalagi ketua NU Jawa Timur, Jawa Timur. Karena ini bagian daripada ulama yang cukup berpengaruh dan karismatik.
Ya nggak mungkin kemudian guyon, dan beliau sadar betul ketika bicara di situ ada media banyak. Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh beliau itu sudah sangat sengaja. Utama kita harus pahami bahwa komunikasi, ya dugaan kita nggak cuman kemarin, tapi komunikasinya cukup lama. Apalagi beliau itu adalah orang yang sangat dekat dengan Kiai Said Agil Siraj. Gitu. Apakah ada hubungannya? Ya boleh jadi ada hubungannya. Itu menunjukkan bahwa kalau Anies Baswedan itu dekat dengan beliau, berarti juga sebenarnya dekat dengan Kiai Haji Said Agil Siraj. Kan begitu untuk memaknainya. Ya. Apa memang Kiai Said Anies Baswedan dekat juga dengan Kiai Said? Setahu saya sangat dekat. Ya, sangat dekat dengan tokoh tidak hanya Kiai Said Agil Siraj ya, dengan beberapa tokoh karisma di NU itu cukup dekat, dan dengan beberapa tokoh di PBNU cukup dekat. Tapi kan itu memang sebuah kedekatan personal, kedekatan emosional, kedekatan memiliki cara pandang yang sama tentang bangsa ini, gitu kan. Oleh karena itu mereka tidak mau diramekan saja kedekatan itu. Tetapi kemarin itu bola yang ditutupi sedemikian rapi selama ini, hubungan kedekatan dengan tokoh-tokoh NU kebongkar kemarin. Ya sebenarnya bongkar media. Bagi Anies nggak ada masalah. Mau diomongin atau tidak, yang penting bagi Anies, beliau adalah orang yang berupaya untuk merajut serpian-serpian bangsa yang kadang-kadang terjadi gesekan. Beliau berulang kali, Indonesia ini kelebihannya bukan karena banyak bahasa, bukan banyaknya etnis, bukan banyaknya golongan, tapi kelebihan Indonesia itu justru bersatunya berbagai etnis itu. Dan selalu diungkap-ungkap hampir di berbagai pidato beliau diungkapkan itu terbentuk. Artinya apa? Pesan yang ingin disampaikan adalah ayo bangsa ini bersatu, dengan bersatu punya kekuatan, dengan kekuatan ini kita bisa membangun sebuah perubahan dan juga peradaban bangsa. Kalau Amerika itu punya ya, American Dream. Nah, Indonesia itu juga punya imajinasi, satu nusa, satu bangsa. NKRI gitu kan. Oke, Bung. Yang menarik begini, benarkah Anies itu representasi bakal calon umat Islam? Saya pikir Anies ini secara personal dan karakter pemikirannya, dia adalah seorang yang religius, dan dibuktikan dengan program-program yang mendekatkan diri atau mendorong tumbuhnya dan berkembangnya masyarakat beragama dalam mengekspresikan keyakinannya, semua agama. Coba kita bayangkan wihara, gereja, masjid, semua sekarang setiap bulan mendapatkan subsidi dari DKI. Kemudian ada pembangunan gereja yang pada saat itu nggak bisa pada saat sebelumnya, pembangunan wihara pada saat itu tidak bisa pada saat sebelumnya, pembangunan masjid yang pada saat itu tidak bisa masa sebelumnya, sekarang berapa banyak yang itu bisa berdiri. Artinya perhatian Anies terhadap agama dan juga umat beragama cukup besar. Nah, ini kita maknai, dan apalagi juga dalam setiap kebijakannya mencoba untuk mengikis hal-hal yang kontraproduktif dengan nilai-nilai agama. Ini yang saya katakan sebagai tokoh religius. Kemudian Anies itu sebagai tokoh moderat. Kita tahu Anies itu ketika SMA pertukaran pelajar sampai 1 tahun ya, pelajar 1 tahun, kemudian sampai telat setahun ya, kemudian di Amerika, lalu S2-nya di Amerika, S3-nya di Amerika, kemudian di Paramadina. Pertanyaannya, orang kalau mesti makan Anies itu kanan, dari mana kanannya? Kalau kemudian Anies dekat dengan Kiai Said Agil Siraj, Anies dekat dengan Habib Rizik, Anies dekat dengan Habib Lutfi, Anies ini dekat sekali. Ini satu ketika, ini saya buka sedikit, satu ketika nggak tahu tuh dalam acara apa gitu kan, saya ketemu Anies, ketemu Anies nanya, kenal Mas Tony dengan Kiai dengan Habib Lutfi? Oh, saya tahu, tapi Kiai Habib Lutfi nggak tahu saya kenal beliau, tapi beliau nggak kenal saya gitu. Karena itu sama-sama orang Jawa, saya orang Jepara, beliau orang Pekalongan gitu loh.
oh ya nanti saya kenalkan. Artinya itu membuktikan betapa beliau itu sebenarnya dekat. Oke. Nah, kemudian ditunjukkan fotonya, ini foto, deket juga gitu loh, cuman gak terekspos. Artinya kedekatan dengan semua pihak, termasuk Kiai Habib Lutfi itu dekat sekali dengan Kiai Said Akil, dekat dengan ulama-ulama yang berbagai berbagai pihak itu dekat sekali. Maka salah kalau kemudian menganggap Anies itu ke kanan atau ke kiri. Anies itu moderat, berada di tengah, mencoba untuk menjahit semua potensi-potensi bangsa yang berserakan di para. Pengalaman 2017 kan Anies diasumsikan bahwa dia adalah memainkan politik identitas untuk mendapatkan tiket gubernur. Itu bagaimana? Apakah ini akan cair di 2024 kalau seandainya Anies dapat tiket? Politik itu punya dinamikanya sendiri, yang kadang-kadang kita nggak punya pilihan kecuali dipaksa untuk beradaptasi terhadap situasi politik yang sedang berkembang pada saat itu. Jadi kalau kita belajar tentang ilmu sosial politik itu ada situasi-situasi yang tidak bisa kita keluar dari situasi itu. Faktanya memang pada saat itu ada keterbelahan faktanya. Faktanya kemudian fakta juga Anies pada saat itu nyalon. Gitu. Anies kebetulan didukung oleh kelompok si A misalnya, gitu kan. Apakah kemudian Anies tidak mau didukung kelompok si B? Kan enggak. Gitu. Soal kemudian didekati lalu mau dukung atau tidak dukung itu kan urusan lain. Dan ketika Anies jadi gubernur, gitu kan, apakah Anies kemudian nampak dan kelihatan berpihak kepada para pendukungnya? Kan enggak. Anies tetap berdiri di atas seluruh masyarakat DKI. Dan katakanlah kalau disurvei, gitu kan, mayoritas yang mendukung Anies pada saat itu adalah Muslim, gitu kan. Apakah kemudian yang dibangun hanya masjid saja, yang diberikan biaya hanya umat Islam saja? Tidak, semua. Karena dalam diri Anies, saya ini adalah gubernur DKI, bukan gubernur pendukung, tapi gubernur untuk semuanya warga DKI yang punya KTP DKI. Selama mereka merupakan warga DKI atau tinggal di DKI, maka kewajiban saya sebagai gubernur adalah melayani mereka tanpa terkecuali dan tanpa pandang bulu. Problemnya itu image itu sudah terbentuk ya. Kemudian banyak sekali penolakan dari nada-nada minor. Dari Nahdien. Ini bagaimana nih antara kelompok kanan, kemudian kelompok tengah, kemudian kelompok katakan kiri ya, misalnya. Melihat sosok Anies itu ya. Itu masalahnya begini. Jadi saya paham. Apakah akan cair? Mengungkapkan sangat bisa cair. Buktinya di Surabaya datang. Itu cair kan? Kemudian nanti kalau ulama-ulama Anies ini tanggal 16 Oktober 2022 itu sudah selesai. Punya waktu begitu leluasa tanpa harus izin kepada Mendagri untuk bisa berkeliling dan bersilaturahim. Kalau kemudian Anies datang, masa si kiai-kiai nolak? Kan nggak mungkin. Datang silaturahim, sowan, minta nasihat, minta arahan, gitu loh. Apakah kemudian mereka nolak? Kan nggak mungkin. Datang baik-baik. Anies hubungan dengan Saran. Ketemu sama Gus Naji biasa, gitu. Ketemu sama kiai-kiai, hampir semua putra Mbah Memun Zuber itu, hampir semuanya pernah jumpa sama Anies. Tapi kan tidak terekspos misalnya. Kalau itu kemudian nanti diekspos, ketemu sama sowan kepada Gusmus Mustafa Bisri, gitu kan? Sowan. Wanda sowan kepada Kiai Ma'ruf Amin, sowan kepada Kiai Akhyar. Semua bisa berubah. Ini kan sebenarnya ada pihak-pihak yang mencoba untuk memelihara itu dalam kerangka agar tidak suaranya tidak ke Anies, tapi kemudian diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu atau partai tertentu, juga kemudian untuk orientasi ke 2024. Jadi ada sebuah teori Lewis Kusser ya, itu namanya teori the function of social conflict. Jadi kadang-kadang konflik itu dijaga atau seringkali konflik itu diciptakan, bahkan kemudian dirawat agar kemudian suara-suara ini nggak keluar. Misal, gitu kan,
Bang Yusuf itu supaya mendukung kepada saya gitu kan, maka Bang Yusuf saya konflikkan dengan orang yang berada di pendukungnya, orang yang lawan saya punya rival si A gitu kan, pendukungnya itu si B. Bang Yusuf saya benturkan dengan si B ini, bahkan nggak mungkin Bang Yusuf kemudian mendukung si A. Nah, inilah yang nampaknya terjadi. Kita bisa bayangkan pada saat misalnya 99 perseteruan antara PKB P3 gitu kan, itu luar biasa itu. Ya, kemudian menggunakan para kiai, para ulama yang dalam tanda kutip tidak terlalu concern kepada politik, tapi ditarik di dunia politik. Pada akhirnya mereka dimanfaatkan benturan ulama dengan ulama dalam rangka apa? Ada kepentingan suara yang pada saat itu P3 itu ya wajar lah, P3 muncul partai baru yang basisnya sama ya berebut di sini, yang pada akhirnya terjadi menggunakan teori-teori konflik seperti itu. Jadi artinya bahwa Anda melihat bahwa ini ada yang memelihara konflik ini. Ada desain untuk menciptakan dan memelihara konflik itu yang pertama, dan yang kedua ini akan bisa cair ketika nanti Kiai NU ini kan Kiai Wais. Orang-orang Kiai NU itu ikhlas, wais, terus kemudian sangat bersahaja, bisa bertemu dengan siapapun. Kalau dulu ketua Perindo itu bisa ketemu di berbagai pesantren kok. Masa bisa ketemu kan begitu. Sederhananya gitu loh. Ya yang kemudian dipakai serban, ya pantas sama serban gitu loh. Habib ya. Bung, statement Kiai Marzuki Mustamar ya. Ini calon Anies, monggo salaman. Ini calon presiden. Sebetulnya bukan Kiai Haji Mustamar saja. Kiai Said pernah bilang bahwa Al Habib Anies Baswedan calon presiden. Artinya hanya saja sekarang meledaknya. Hanya saja kalau Kiai Said sudah pidato di mana-mana dan mengajak, selesai itu. Memberikan pemahaman apa yang kalian itu pahami terkait dengan Anies keliru, salah. Gitu, kira-kira seperti itu. Kalau banyak kiai karismatik seperti Kiai Said Agil itu bicara seperti itu, selesailah. Kalau kemudian Anies datang ke Jawa Tengah, saya pikir selesai. Artinya di sini Anies di NU kan, kemudian potensi untuk tiket menjadi capres itu semakin mulus. Jadi dukungan NU itu penting. Sebenarnya siapapun kalau dukungan NU itu nggak ada, berat. Gitu kan. Ini rumus di Indonesia ya. NU menjadi faktor penting. Faktor penting meskipun tokoh NU ketika nyalon nggak jadi. Karena akhirnya yang nyalon bukan satu. Di sini itu ngambil tokoh NU, di sana juga ngambil tokoh NU. Akhirnya enggak juga gitu loh. Masalahnya situ. Nah, kenapa tokoh NU juga mau? Kenapa tidak nyatu gitu loh. Itu misalnya. Jadi seandainya Anies ini ngambil Khofifah misalnya gitu kan. Yang lain bisa ngambil yang lain. Gitu. Nah, ini NU harus belajar dari sini, harus menyatu. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting, dukungan NU ini, dengan catatan NU ini harus kalau mau istilahnya memberikan dukungan, ya dukungan kepada satu tokoh saja, tidak usah ke macam-macam, sehingga bergaining NU untuk membangun ke depan, bangun peradaban NU, rumah sakit gampang tinggal minta, universitas gampang tinggal minta, gitu. Pertanyaannya begini, Bu. Anies itu memang benar di NU kan, atau Anies itu meng-NU-kan diri? Yang jelas Anies dekat dengan ulama-ulama dan kader NU. Itu satu hal. Anies itu tidak akan kemana-mana. Di mana Anies ditarik-tarik partai, Anies tidak akan pernah ke partai. Terus kemudian organisasi, Anies tidak ke organisasi A, tidak ke organisasi B, tapi Anies dekat dengan semua pimpinan dan juga kader-kader aktif di organisasi-organisasi itu. Bagi Anies berada di tengah, mengayomi dan mempersatukan, menjahit semua pergerakan jauh lebih penting. Apalagi nanti seandainya atas izin Allah beliau jadi presiden. Akhirnya apa? Saya presidennya NU, saya presidennya Muhammadiyah, saya presidennya Al-Wasliyah, saya presidennya orang kaum nasionalis sekuler, saya presidennya semua rakyat Indonesia. Mari bersatu, saya ada di sini.
datang kita rangkulan. Iya, Wah itu oke. jauh menurut saya lebih mudah dan lebih elegan tanpa harus kemudian membuat identitas diri saya darahnya apa. Oke, terima kasih Bung, luar biasa. Jadi pertanyaannya, apakah Anies Baswedan di-NU-kan atau meng-NU-kan diri, dan bagaimana potensinya kalau dia melenggang dan mendapat tiket? Dan secara kultural Anies itu Oh begitu ya. tidak harus ngomong identitas NU kan. Kalau saya kan memang dari kecil NU, ketua IPNU gitu kan. Tidak Oke. bisa keluar dari identitas itu. Tapi kalau Anies kan tidak punya identitas dari awal, tetapi kan kita bisa lihat kulturalnya. Oke, bagaimana menurut netizen? Saya tunggu komentarnya. Terima Ya, coba kasih. bisa dilihat Anies itu pakai kunut apa enggak? Kalau Fadil itu pakai kunut kok. Saya pernah lihat masalahnya. Oh gitu ya. Oh Anda lebih deket ya. Oke, bagaimana menurut netizen? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.